أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وزينا بالحلم وأغننا بالعلم اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي الآية وقل ربي زدني علما وقال ابن عطاء الله السكندري من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. Yang saya hormati dan Allah muliakan para Dewan Pembina Masjid Ittihad, wabil khusus Bapak Syahrial. Yang saya hormati dan Allah muliakan para Dewan Pengurus Masjid Al-Ittihad, wabil khusus Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Erik. Juga yang saya hormati dan Allah muliakan para sesepuh, para senior, para ahli ibadah, para pejabat yang ada di legenda wisata ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, baik berurusan dengan haliah dunia maupun kelak di yaumil hisab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini di hari Ahad tanggal 26 Januari 2025 bertepatan dengan 26 Rajab 1446 Hijriah, kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat lahir, juga nikmat umur, nikmat kesempatan. Nah, ini dia nikmat kesempatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, ni'matani maghbun 'anin nas. Jadi dua nikmat yang sering kita lupa untuk bersyukur, memanfaatkan, intihaz. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Terkadang kalau kita lagi sehat, Masya Allah ya, segala makanan kita makan ya, minuman kita minum. Terkadang kita begadang sampai malam ya. Bahkan kita lupa untuk pergi ke masjid, padahal masjid tidak jauh dari rumah kita. Tidak jarang ya, Al-Quran hanya dijadikan apa? Pajangan ya,
di lemari tanpa kita baca sedikit pun, ataupun bahkan kita tidak tadabburi. Ya, ataupun Quran hanya dijadikan sebagai pajangan di mobil penghias saja. Padahal kita dalam keadaan sehat, mata masih bisa melihat. Ya, mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa membaca Al-Quran 1 jam, 2 jam. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi mungkin sekarang, ya, apalagi dalam keadaan yang tidak sehat, ya, jangankan untuk membaca Al-Quran 1 jam, 10-15 menit, bahkan kurang dari itu, air mata kita bercucuran. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak kuat, ya, perih gitu kan. Apalagi mungkin kalau kita sudah menginjak usia, ya, ya, jangankan mungkin pergi ke masjid, ya, untuk silaturahim ke tetangga dekat kita sudah susah. Mari kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan. Kedua, ni'matani maghbun 'anil nas. 2 nikmat yang terkadang kita lupakan. Ya, kata Rasulullah SAW, al-hadis sahih, ya, bahwa nikmat tersebut adalah nikmat al-faragh, kesempatan. Kesempatan. Nah, alhamdulillah Bapak, Ibu semua yang ada di sini sudah betul-betul bisa memanfaatkan waktu juga kesempatan tersebut. Salah satunya adalah dengan datang ke majelis ilmu ini, thalabul ilm. Masya Allah, apa janji Allah? Ya, apa janji Allah yang disampaikan kepada Rasulnya bagi mereka, bagi bapak ibu yang datang ke majelis taklim kemudian meniatkan, ya Allah, saya ingin niat, saya mencari menuntut ilmu. Sahalallah. Yang pertama, 1, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman. Dalam sebuah riwayat, man salaka tariqan yasluku fihi ilman. Dalam riwayat yang lain, man salaka fihi yabtaghi ilman. Barang siapa dia ingin menuntut ilmu niat karena Allah, maka apa? Yang pertama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan ia untuk masuk ke surga, baik surga dunia ataupun surga di akhirat kelak. Sekarang sudah jarang, ya. Ini, ya, mungkin belum tentu kita menjemput maisha dan sebagainya, pergi ke sana, pergi ke sini untuk supaya mendapatkan surga. Tapi Allah sudah janji lewat Rasulnya mengatakan, barang siapa dia yang menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan dia untuk apa? Masuk surga. Allah. Begitu mudahnya, ya, Masya Allah. Yang penting kita niatkan, kita datang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang kedua, wa innal malaikah. Malaikat nih. Waduh, apa nih malaikat nih? Wa innal malaikata la tada'u ajnihatiha ridan bima talab. Masya Allah. Ini yang susah, ya. Ya. Terkadang kita kalau di rumah, kalau istri atau ibu kita belum memberikan uang jajan untuk pergi ke mall, ya, nggak ridho itu dia. Di dapur belum dimasakin, ya, Bapak, kayak gitu. Atau bagaimana, ya. Tapi ini, ya Allah, Masya Allah, malaikat ridho dengan kita. Karena apa? Karena kita rela thalabul ilm. Wa innal malaikata la tada'u ajnihatiha. Sampai apa? Malaikat itu menaungi dengan apa? Sayapnya. Makanya ketika kita datang ke tempat thalibul ilm, ke tempat mencari ilmu, itu tenang, sampai tidak terasa kita ngantuk. Ya. Kenapa? Karena tenang, Masya Allah. Yang tadinya, aduh ya Allah, ini bagaimana angsuran biaya Pak PR dan sebagainya, ya Allah. Datang ke masjid thalabul ilm, hilang itu semua, Masya Allah. Kenapa? Innal malaikat la tada'u ajnihatiha. Malaikat menaungi orang tersebut. Ridhan bima talaba. Ridha dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Allah. Ini yang mahal. Mahal sekali. Belum Allah angkat derajatnya ketika dia berjalan ataupun naik motor. Masya Allah. Angkat derajatnya. Dan juga Pak, Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Nah, dan yang terakhir, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang pertama. Yang kedua,
La tadau ajnihatiha al malaikah ridwan bima talab. Dan yang ketiga, la yastaghfiru man fis samai wal ard hatta hitan fil ma. Allah. Masya Allah. Di sini pakai lam takkid. Ya, lam takkid artinya betul-betul, sungguh-sungguh. Ya kan? Bukan pakai lam nafi yang berarti tidak. Gitu ya. La yastaghfiru man fis samai wal ard. Dimintakan ampun coba, Masya Allah. Yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Ya. Untuk siapa? Untuk kita. Masya Allah. Itu sebuah anugerah yang sangat-sangat besar bagi kita thalabul ilm. Begitu juga mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, ataupun siapapun yang mencari ilmu, kita mudahkan. Ya. Karena Masya Allah, ya, selain Allah juga memudahkan kita, semoga anak-anak kita juga yang menuntut ilmu dimudahkan, ya, dimudahkan dan juga dijadikan sebagai abdi bangsa yang berbakti untuk nusa dan bangsa. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, dengan kita memanfaatkan waktu ini dan memanfaatkan kesempatan dengan thalabul ilmu ini, insya Allah betul-betul kita termasuk hamba-hamba yang Allah pilih. Ya, jangan sampai kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seorang datang Arab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya ada apa? Ya, itu. Apakah kita boleh tadawu? Ya Rasulullah, ala natadawa. Ya, bolehkah kita berobat ya Rasulullah? Itu kan. Kata Rasulullah, tadawu, silakan berobat. Nah, kemudian ala inna likulli dawaun. Karena setiap penyakit, nah ini ya, setiap penyakit dawa itu pasti ada obatnya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Ya, illa daun wahid, kecuali satu penyakit. Apa itu Bapak Ibu? Mati. Illa daun wahid, kecuali satu penyakit, yaitu apa? Al-haram. Wah, Al-Haram ini apa? Bukan piramid ya. Kalau saya datang ke sini ngelihat yang di depan itu ada singa dan sebagainya itu, Masya Allah, seperti datang lagi nih. Saya kayak nggak bosan-bosan datang ke Mesir untuk 2 kali, kata saya. Disambut oleh Sphinx ya, Masya Allah, dan bangunannya sangat humi banget di sini, enak, nyaman. Ya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya bersinar cahaya, wajahnya Masya Allah. Yang bendera ya, Masya Allah. Terus kemudian kalau subuh di sini penuh gitu ya. Mudah-mudahan ke depan subuhnya seperti sholat Jumat di sini, Masya Allah. Amin. Ya. Al-Haram itu penyakit yang susah ya dihilangkan. Apa itu Al-Haram? Tua. Ya, penyakit yang tua. Jadi jangan sampai umur kita bertambah, kesempatan yang diberikan Allah banyak, tapi kita tidak bisa memanfaatkan tersebut. Dan akhirnya Masya Allah, kita justru wafat dalam keadaan nauzubillah su'ul khatimah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ittihad yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasulullah SAW itu sangat-sangat mencintai kita, sangat-sangat mencintai kita. Ya, sampai-sampai sebelum wafat, apa coba yang dikatakan oleh beliau? Umat, bukan dia. Kalau kita mungkin pas mau meninggal, ya warisan, wasiat, gitu kan. Itu sawah yang di sana ini berapa hektar dan sebagainya. Tapi beliau yang dipikirkan apa? Ummati. Tidak masalah. Misalnya kita menentukan dulu warisan sebelum wafat, kemudian wasiat juga dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW itu kan, taraktu fikum amraini. Ya, kata Rasulullah, lan tadillu fihi abadan. Rasulullah itu sudah betul-betul memsiapkan ya untuk kita. Ya. 2 hal yang ketika kita berpegang kepada hal tersebut, maka kita tidak akan sesat. Ya, yang pertama Al-Qur'an, ya. Dan yang kedua As-Sunnah, ya, hadis nabawi, baik yang bersifat qaul, perkataan maupun af'al ataupun perbuatan. Ya. Gitu. Kata Rasulullah SAW, ya, itu salah satu kecintaan Rasulullah. Dan kita termasuk hamba-hamba Allah, sebaik-baik umat. Ya, ya. Apa? Kenapa dikatakan sebaik-baik umat? Ya Rasulullah, ya. Bukankah
umat yang terbaik itu adalah waktu di zaman Rasulullah? Betul, ya. Bukankah umat itu setelah yang terbaik itu setelah zaman Rasulullah, yaitu tabi'in? Betul. Bukankah umat setelah itu adalah umat yang terbaik yaitu tabi'in atau pengikut Rasulullah? Betul. Sebagaimana dalam sebuah hadis, khairu qarni. Sebaik-baik apa? Golongan adalah golonganku, yaitu qarni, aku dan sahabatku. Sahabat arti di sini adalah pertama dia yang mu'asharah sejaman, kemudian juga al-liqa bertemu dengan Rasulullah. Ya, Anda kalau dalam ilmu hadis tambahannya apa? Wa huwa yarwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Makanya kalau kita lihat kenapa setelah Al-Qur'an itu hadis ataupun kitab hadis yang paling kuat dalam kutubus sittah, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, ya. Kemudian juga Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan Nasa'i, ditambah lagi 3, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Kenapa Imam Bukhari ini ya dengan kitabnya Sahih Bukhari dikatakan lebih kuat dibanding Sahih Muslim atau kutub-kutub yang lain? Ya, karena dia mensyaratkan ya sahabat ataupun tabi'in yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu harus apa? Sejaman, mu'asharah. Dan yang kedua adalah bertemu langsung dengan siapa? Rasulullah SAW. Itu yang tidak disyaratkan dalam Sahih Muslim, Imam Muslim, seperti itu. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, akhairun minna. Akhairun minna ya Rasulullah, apakah ada yang lebih baik? Kata seorang sahabat ya, Syarik bin Usman menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada yang lebih baik? Hadis diriwayatkan dalam Imam Ahmad, wa isnaduhu, dan sananya siqat, artinya diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah. Transmitternya ataupun perawi hadisnya semuanya siqah. Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila dia meriwayatkan dari fulan, kemudian tidak terpotong dan sampai kepada Rasulullah SAW, dan hadis tersebut sahih secara sanad, begitu juga matan. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Kata sahabat, ya Rasulullah, akhairun minna, apakah ada yang lebih baik daripada kita? Nahnu nujahid ma'aka wa nahnu nadkhul al-Islam. Kita semua datang, kemudian ketika engkau mengatakan masuklah kalian kepada Islam, kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian apa? Kita masuk Islam, kemudian kata Rasulullah jihad, kita ikut jihad. Tapi apakah ada yang lebih baik dari kita? Kata Rasulullah, bala, ada. Rasulullah, sahabat kaget ketika itu. Ada ya Rasulullah, ada. Siapa dia ya Rasulullah? Ya. Qaumun, sebuah kaum atau kaum. Ya'ti min ba'dikum, datang sesudah engkau, gitu kan. Yu'minu nabi, mereka iman kepadaku, ya Allah. Iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasul, tidak melihat. Ya. Qaumun ya'ti ba'dakum min ba'dikum, ya. Yu'minu nabi, dia beriman kepada siapa? Kepada Rasulullah. Walam yarawni, tapi dia tidak apa? Melihat kepadaku. Bayangkan. Dia iman kepada siapa? Rasulullah SAW. Datang kapan? Akhiran. Mungkin kita termasuk juga yang terakhir. Betul. Tetapi kita datang terakhir, kita iman langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Melihat? Tidak. Mendengar langsung Rasulullah? Tidak. Tapi kita apa? Iman. Bapak, ibu semua di sini mengimani Rasulullah sebagai Rasul? Iman ya? Iman. Aku yakin. Kayak gitu. Bapak pernah ikut berjihad di perang Badar ketika itu? Masya Allah. Perang Badar ya. Bapak kalau perang Badar, kekuatan imannya lawan 313 melawan 1000. Masya Allah. Ketika itu pun Rasulullah SAW sampai bergetar. Ya Allah. Ketika perang Badar. Saking apa? Saking syadid. Ya, sampai Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah, ya Allah, ya, kalau seandainya engkau tidak menangkan kaummu ini, kaumku ini ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, la tu'bad fil ard, maka tidak akan disembah, ya. Tidak akan disembah engkau ya Allah, sampai terjatuh. Kemudian siapa? Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, insya Allah Allah akan menolongmu. In tansurullaha yansurkum. Ya.
Masya Allah, tabarakallah. Dan termasuk juga dalam hadis riwayat yang lain, ya. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ya, nahnu ashab. Betul, kalian ashab. Apakah ada yang lebih baik daripada saya? Ada. Wa ana ashtaqu bihim. Oh, lihat. Kata Rasulullah, dan saya sangat mencintai mereka, bahkan merindukan mereka. Ya Rasulullah, bukankah kita sahabat engkau yang menemani engkau berjihad dan sebagainya? Betul, tapi ada yang lebih saya cintai dan saya sangi. Siapa ya Rasulullah itu? Hum ahbabi. Oh, lihat. Ahbabi. Dia dari kata hub, ya. Ahbab jama. Orang-orang yang sangat saya cintai. Ahbabi. Manhum ya Rasulullah. Makanya ada namanya ahbab fulan, ya. Ahbab itu ya ingin disayang oleh Rasulullah SAW, seperti itu ya. Ahbabi hum ahbabi. Manhum ya Rasulullah, hum kaumun ya'ti min ba'di. Mereka datang sesudahku, walam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Mereka datang sesudahku, ya. Kemudian tapi mereka beriman kepadaku. Ya, mereka datang sesudahku, tidak melihatku, tetapi beriman kepadaku. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Masya Allah, kita adalah sebaik-baik umat. Ya, umat yang diturunkan untuk apa? Betul-betul melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibu, bapak, jemaah Masjid Ittihad yang saya hormati dan Allah muliakan. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, ya, fakta sejarah, bahwasannya umat Islam itu, ya, umat Islam itu ketika Haji Wada, ya, ada yang tahu jumlah Haji Wada ketika itu berapa? Haji Wada adalah haji perpisahan ketika itu Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Hanya sekitar 100.000 orang. Bayangkan umat Islam hanya sekitar 100.000 orang. Legenda berapa orang kira-kira? Plus kota wisata. Mungkin ya jumlahnya mungkin sekitar itu. Ya, tidak lebih banyak dari 2 tempat seperti itu. Sedikit. Ya. Hanya sekitar 100.000 orang. Yang mana jumlah penduduk ketika itu kurang lebih sekitar 100 juta jiwa. Kalau dilihat dalam Sirah Nabawiyah, baik Sirah Ibnu Hisam ataupun Rahik Maktum, ya. Artinya apa? Nah, tapi sekarang, ya, kalau kita lihat di dalam research ataupun the Pew of Religion, ya, bahwa umat Islam itu sekarang kurang lebih sekitar 1,3 miliar. Atau bahkan lebih, itu ada yang mengatakan 1,16 miliar. Banyak sekali, itu kan. Kalau kita hitung-hitung, artinya dalam 1 abad, ya kan? Dalam 1 abad umat Islam atau 100 tahun, umat Islam itu bertambah sekitar berapa, Pak? 100 juta jiwa. Allah. Masya Allah. 100 juta jiwa. Kemudian dari 100 juta jiwa ini, ya, kalau kita hitung per tahun berarti berapa? Sekitar 1 juta. Ya. Kalau kita sempitkan lagi berarti per hari ada sekitar 3.000 orang itu masuk Islam. Bahkan di tahun 2050 diperkirakan umat Islam itu mencapai sekitar 2,9 miliar. Artinya 29% penduduk dunia ini adalah Muslim. Kalau sekarang mungkin masih sekitar 20%. Ya, 20%. Masya Allah. Ini adalah umat Islam dalam percepatan pertumbuhan yang sangat-sangat cepat, ya, dibanding mungkin umat lain. Seperti itu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dan kalau kita lihat sejarah lagi, gitu kan, di tengah ramainya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, gitu kan, idza jaa nasrullah. Ya, ada yang hafal Qurannya? Nah, di sini lihat
kalau lihat fakta di sejarah, gitu ya, bagaimana umat Islam atau Muslim, misalnya ketika terjadi perang di Baghdad, ya, yang ketika itu dikepung Baghdad oleh kaum dari apa? Mongol, Tartar. Ya, kurang lebih sekitar jutaan orang itu apa? Wafat. Wafat orang Muslim kita. Masya Allah. Kemudian juga kalau kita itu apa? Sungai Tigris itu menjadi hitam. Karena apa? Banyak buku-buku sejarah, buku-buku keislaman semuanya dibuang ke situ. Bahkan kota Baghdad ketika itu hancur lebur. Banyak jutaan umat Islam wafat ketika itu. Dibunuh oleh siapa? Tartar ataupun Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang mana cucunya Genghis Khan ketika itu. Kemudian juga kalau kita lihat ada lagi perang Qadisiyah. Allah, ini perang Qadisiyah, perang yang sangat-sangat dahsyat ketika itu. Ya, yaitu peperangan antara kaum Muslim ketika itu dengan kaum Persia yang menyembah apa? Api. Ya. Terjadi di apa? Iran ketika itu, Qadisiyah. Banyak dari kaum Muslim itu yang wafat. Pertama Persia menang, kedua Muslim kalah, dan alhamdulillah dengan izin Allah, ya, umat Islam menang ketika itu di bawah bendera Khalid bin Walid atau yang terkenal dengan Saifullah. Bahkan saking dendamnya ketika itu, ya, saking dendamnya, Khalifah Umar ibn Khattab, dari salah satu khulafa Rasyidin, dia apa? Dibunuh atau ditikam ketika dia sedang melakukan sholat. Allah, Masya Allah. Siapa yang membunuhnya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang membunuh Umar ibn Khattab ketika sholat ditikam? Abu Lu'lu namanya. Padahal namanya bagus. Lu'lu itu adanya apa? Mutiara. Ya, mutiara. Abu Lu'lu. Tapi jahat. Ya, Masya Allah. Ya, padahal dia termasuk tawanan yang diberikan kemudahan karena dia seorang pengrajin. Ya kan? Biasanya tawanan itu ketika itu al-usr, ya. Kalau enggak, karena ada dalam sebuah Al-Quran, hatta yuthkhina fil ard. Jadi jangan sampai ketika sudah perang, ya, kalau enggak diambil tebusan, maka salah satunya dipenggal. Seperti itu. Tapi ini karena dia mempunyai kelebihan pengrajin, kemudian dia dibawa, kemudian dikasih makan dan sebagainya. Tapi ya begitulah, kalau sudah dihinggapi penyakit iri, dengki, hasut, ketidaksukaan, kebencian, akhirnya ketika Umar bin Khattab itu sholat, beliau ditikam. Nah, ditikam. Itu salah satu perang Qadisiyah. Kemudian perang salib. Perang salib ini termasuk perang yang sangat lama, kurang lebih sekitar 90 tahun. Ya kan? Beliau di sana orang-orang Salibiyah menguasai apa? Yerusalem, Palestina. Banyak umat Islam yang terbunuh dan sebagainya. Kemudian baru dipebebasan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Salahuddin Al-Ayyubi. Dan mungkin juga di Asia, orang-orang Eropa datang dan sebagainya. Umat Islam yang ada di Indonesia dijajah, ya kan? Kalau dibaca di buku sejarah mungkin sekitar berapa Pak? 350 tahun ya. Walaupun itu ada yang mengatakan masih khilaf ya. Kemudian juga Aljazair, kurang lebih sekitar 125 tahun. Dan mayoritas di sana Aljazair itu adalah Muslim. Juga dibantai, ya, banyak yang dibunuh dan sebagainya. Ya. 100 oleh Prancis ketika itu. Tetapi apa? Dengan izin Allah sampai sekarang justru umat Islam bertambah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Ya, mereka ingin apa? Mereka ingin supaya cahaya Allah, supaya kebenaran Islam itu apa? Mati atau padam. Yuriduna ayyutfi'u nurallah wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Ya. Mereka ingin agama Islam itu apa? Selesai, mati, tidak berkembang, ya kan? Tapi dengan izin Allah, bi'afwahihim wa ya'ballah, tapi Allah menolak, ya kan? Tapi Allah apa? Menolak. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Ya. Allah menolak dengan apa? Dengan, masya Allah, banyak sekali ulama-ulama mujaddid, ya kan? Ulama-ulama mujaddid yang membaharui Islam, datang para pahlawan. Salah satunya yang menghanguskan kaum Mongol, yaitu apa? Saifuddin Qutus. Di mana? Di Mesir ketika itu. Dengan ulama besar, salah satunya Izzuddin Abdus Salam. Ya. Kemudian juga apa?
di Palestina ketika itu pembebasan salib oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, sampai sekarang ada namanya Ayyubiyah, kemudian mendirikan Al-Azhar Asy-Syarif yang waktu dulu alirannya adalah Syiah dan alhamdulillah sekarang kepada Sunni. Ibu bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, ya. Sudah dijelaskan bagaimana ya kan agama Islam alhamdulillah walaupun dengan kejadian-kejadian tersebut agama Islam ya'lu wala yu'la alaih, terus berkembang pesat ya. Terus berkembang pesat bahkan sampai jumlahnya banyak. Tapi tentunya kita semua pastinya tidak ingin ya kan. Dengan jumlah yang sangat besar ini justru kita menjadi apa? Buih. Ya kan, buih di tengah lautan gitu kan. Perlu sosok yang harus dijadikan sebagai suri tauladan ya untuk kita menjadi perubahan, peradaban, membangun peradaban kelak gitu kan. Menjadi generasi yang lebih baik ya. Yang membawa kita ke dalam agama Islam yang betul-betul memberi pencerahan. Maka tidak lain salah satu sosok yang menjadi suri tauladan bagi kita yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya piawai dalam kepemimpinan. Beliau bukan hanya piawai untuk menjadi kepala negara. Beliau bukan hanya piawai dalam bidang siasah, dalam bidang politik, perdagangan dan sebagainya, tapi juga beliau piawai dalam hal urusan keluarga, perdagangan dan sebagainya. Salah satu contoh ya, kalau seandainya ada dari kalangan orang lain misalnya mengatakan bahwa umat Islam ini bisa menang, bisa tersebar umat-umatnya karena tersebar melalui apa? As-saif, pedang. Wah, umat Islam itu pembantai, pembunuh dan sebagainya. Sorry ya, maaf ya kalau ada yang mengatakan seperti itu. Coba kita lihat apa yang terjadi di Futuh Mekah. Ya, bagaimana di situ karisma Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah SAW, toleransi Rasulullah SAW kepada orang yang sudah mengusir Rasulullah 10 tahun bahkan 13 tahun. Ya. Dari apa? Dari Mekah. Apa coba yang dilakukan Rasulullah ketika terjadi Futuh Mekah? Ya kan? Pembebasan Mekah ketika itu pada 8 Hijriah. Apa Rasulullah mengatakan uktulu, bunuh semua? Gak ada. Atau irhabu, perangi semua? No, enggak juga. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau berkata, hadihi laisa yaumul apa? Yamamah. Ini bukan hari peperangan. Innama hadza yaumul marhamah. Masya Allah. Diusir, harta bendanya dihilangkan, sahabat banyak yang dibunuh. Ya, bagaimana Bilal? Ya, ini sama batu, kemudian juga Hubeb, ada yang digergaji, potong dan sebagainya, bahkan diperangi. Kemudian juga, masya Allah, bahkan ada terjadi Amul Huzn, tahun kesedihan. Waktu itu diembargo Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW ketika pembebasan Mekah, beliau tidak mengatakan hadhihi yaumul yamamah, la, tidak. Innama hadza yaumul marhamah, tetapi ini adalah hari kasih sayang Allah. Dibilangnya apa? Hari kasih sayang. Bahkan kalau kita lihat lagi ya, dalam tarikh Islam karangan Dr. Ragib Asirjani, yaitu ketika peperangan apa? Yamamah. Ada yang tahu peperangan Yamamah ini? Yaitu bagaimana ketika Rasulullah SAW sudah wafat ya, terjadi apa? Banyak sekali orang muslim ketika itu muslim yang menjadi apa? Murtad. Allah. Jadi murtad. Ya. Bahkan ketika